Membuat desain font menggunakan aplikasi Inkscape. Assalamualaikum, di video ini saya akan membuat desain font menggunakan Inkscape. Kita atur dulu dokumen properties. Ini saya buat landscape ya. Dan kita ke grid. Ini grid kita pilih visible ya. Kita cari ini visible. Kita munculkan. Kita atur ini spasi X dan Y nya ya, 8 kali 8, bisa lebih besar. Ini kita kosongkan di sini, major grid line ini kosong saja. Oke, kita close. Nah, kita akan membuat desain font menggunakan bantuan ini ya, bantuan grid. Kita buat dengan rectangle tool. Ini kita atur stroke-nya hitam dan fill-nya kosong ya. Kita buat saja di sini. Saya akan buat ini ukuran 6 kali 2 grid ya. Seperti ini. Oke, kita atur stroke style-nya. Saya akan buat ini thin saja, tipis ya. Kita pilih ini. Oke, kita mulai. Nah, setiap membuat font baru ini kita duplikat dulu ya untuk membuat font selanjutnya. Oke, kita buat font yang pertama huruf A. Kita gunakan node tool. Kita pakai ini ya, add corner LPE. Nah, kita atur saja fontnya, ciri khas font sendiri ya. Kita membuat font sendiri, jadi kita beri ciri khas sendiri. Misalkan huruf A-nya seperti ini. Ini kita object to path. Kita akan potong di sini nanti ya, akan kita pisah. Ini kita seleksi. Kita break path. Nah, ini akan terpisah stroke-nya. Dan kita break apart. Nah, ini sudah terpisah seperti ini. Misalkan ini huruf A seperti ini. Oke, seperti ini aja. Ini huruf B, ini kita duplikat lagi untuk membuat huruf selanjutnya nanti. Kita buat huruf B. Kita gunakan add corner ya. Nah, ini untuk membuat sudut-sudut melengkung menjadi melengkung. Huruf B kita duplikat saja, Ctrl D. Kita lanjut ke font selanjutnya. Sama kita duplikat dan ini kita edit jadikan font. Ini huruf C ya, ini kita buat melengkung semua sisi. Misalkan ya, ini tentu saja tidak harus seperti ini, teman-teman bisa membuat fontnya sendiri. Karena sudah terlalu banyak font ya, jadi kita harus membuat font yang kalau bisa yang berbeda ya, dengan ciri khas sendiri. Misalkan ini huruf C. Oke. Nah, dan setelah membuat desain font di Inkscape ini, kita bisa lanjut ke aplikasi Font4G ya. Aplikasi untuk membuat font gratis juga. Setelah di Font4G bisa diinstal dan digunakan ya untuk keperluan desain dan keperluan lainnya. Font kita install dan bisa digunakan di berbagai macam aplikasi Inkscape, game, Krita, dan lainnya ya. Oke, kita lanjutkan ini fontnya. Ini E, kita buat ciri khas sendiri ya. Oke, ini saya percepat untuk videonya agar tidak kelamaan ya. Dan untuk membuat
font di font Forge insya Allah saya buat di video selanjutnya ya. Ini untuk membuat fontnya dulu di Inkscape ya. Oke, dan seperti ini macam-macam fontnya. Oke, ini sudah hampir selesai. Kita lanjut ke huruf terakhir ya. Kita buat huruf Z. Kita buat huruf Z dengan ciri khas sendiri ya. Ini kita buat melengkung. Ini kita buat melengkung ya. Kita ulangi di sini melengkung. Satu sisi yang atas dan ini kita break apart dulu, kan kita potong, ini kita buat not baru, kita break dan kita del. Oke, atau di sini kita tambahkan lengkungan untuk huruf Z-nya, kita buat lengkungan. Oke, seperti ini. Dan ini kita duplikat dan kita flip vertikal horizontal. Nah, ini untuk membuat bentuk huruf Z. Nah, huruf sudah jadi teman-teman, dan ini hanya sampai huruf Z saja ya. Untuk angkanya belum saya buat ya teman-teman ya. Dan semuanya kapital, karena yang huruf kecil tentu saja lebih panjang nanti videonya. Jadi ini sampai huruf Z, huruf besar semua ya. Dan ini nanti bisa kita lanjut menggunakan font Forge di video selanjutnya. Di video kali ini saya akan membuat font menggunakan font Forge dan Inkscape. Ini sebelumnya saya sudah membuat desain font ini ya di Inkscape, bisa dicek di video saya sebelumnya. Font ini terlalu thin ya, ini kita pertebal dengan mengatur stroke-nya ya. Ini masih berupa stroke ya desain fontnya. Oke, kira-kira seperti ini. Lalu stroke ini kita pad ya, kita stroke to pad di sini. Oke, ini sudah menjadi pad ya, sudah bukan stroke lagi, dan desain ini masih terpisah-pisah ya. Akan kita gabung dulu untuk menjadi font. Kita select misalkan huruf A, kita pad, kita union.
kita lanjut ke huruf B, pad union, ini untuk menggabungkan ya. Oke, kita percepat videonya agar tidak kelamaan. Ini video saya percepat ya. Oke, selanjutnya desain ini akan kita ekspor ya, nanti kita ke Fontworks dulu ya. Kita lihat di Fontworks itu sudah ada template-nya ya, jadi kita akan sesuaikan dulu nanti dengan ukuran template di Fontworks ini ya, 1000 kali 1000, terus ini 200 ya. Oke, kita close, kita ke Inkscape lagi, kita atur dulu dokumennya, dokumen properties. Di sini kita rubah ke pixel ya, ini pixel, jadi ini kita rubah 1000 kali 1000 pixel, 1000 ya. Display unit juga kita pindah ke pixel atau px ya. Oke, seperti ini. Ini kita keluarkan dulu dari artboard. Kita akan membuat template-nya ini tadi 200 ya, segini ya. Oke, lalu desain font akan kita sesuaikan dengan ukuran template ini. Kita drag saja semua hingga pas dengan template ya, satu hurufnya. Kita lihat di sini, kita drag saja. Oke, ini persiapan untuk mengekspor desain font ini ya. Nah, ini sudah pas ya. Nah, kita akan ekspor ini satu-satu. Caranya ini kita taruh keluar dulu. Kita masukkan misalkan dari huruf A. Kita pakai ini. Kita center tengah dan rata atas. Oke, seperti ini. Paham ya? Lalu kita ekspor di sini. Pastikan page ya. Ekspor ini kita ke page ya, bukan selection. Kita pilih SVG. Kita pilih foldernya. Folder penyimpanan. Kita cari di mana ini. Kita simpan di font design ini ya, folder font design. Kita pilih ini SVG, kita kasih nama A. Oke, kita lanjut, ini kita del aja, seleksi B, kita centerkan ya, kita drag ke sini biar tidak bolak-balik. Kita center tengah dan center atas. Kita ke tab export, kita pilih folder, pastikan di sini SVG B. Kita lanjut semuanya ya. Sebenarnya ada cara lain yang lebih otomatis, insya Allah akan saya buatkan tutorialnya di lain waktu ya. Jadi teman-teman jika tertarik dengan desain-desain font, saya akan mencoba untuk membuat tutorial seputar font ya, menggunakan Fontworks dulu ya teman-teman ya. Oke, seperti ini kita lanjut. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel saya, jangan lupa dukung saya dengan subscribe ya, biar saya lebih semangat dalam membuat tutorial
seputar desain. Dan ini video masih saya lanjutkan dengan saya percepat waktu ya. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to... Oke, semua sudah saya ekspor ke SVG, format SVG, lalu kita ke FontForms. Nah, ini di template A kita double klik ya, lalu kita file, import, kita pilih import ini, kita ke folder penyimpanan tadi, kita cari foldernya tadi, apa ya, font design ya, ini font design ini, double klik, di sini kita pilih SVG ya, lalu pilih file A, kita import, kita oke saja, kita oke ya. Nah, ini sudah sesuai dengan ukuran template ya, kita lihat di metrik. Nah, ini huruf A sudah masuk, tinggal ini kita sesuaikan saja trackingnya ya. Oke, kita cek. Oke, ini ya. Nah, oke, sudah mantap ya, sudah masuk ini huruf A, dan kita lanjutkan ke template selanjutnya ya. Kita masukkan semuanya, import B, dan ini langsung kita geser ya, kita sesuaikan agar fontnya jaraknya tidak berjauhan. Kita lanjut ke huruf selanjutnya. Oke teman-teman, FontForms ini gratis ya teman-teman, bisa download dan install, dan kita membuat font sendiri. Dalam membuatnya kita bisa langsung di FontForms ataupun dengan bantuan software lainnya seperti Inkscape, Corel, dan Adobe Illustrator ya. Kita import. Untuk memasukkan ini sebenarnya ada cara lain ya, dengan shortcut ya. Bisa dengan shortcut, bantuan shortcut, misalkan di sini kita gunakan shortcut Ctrl+Shift+I ya, dan kita masukkan desainnya tadi, misalkan ini huruf E, kita import. Nah di sini, tapi ini sama saja juga harus mengatur ya, mengatur ini biar masuk ke dalam template ukurannya ya, dan mengatur jaraknya maksud saya. Nah, kita double klik saja, You seem to easily forget how to place your bet. When every day life gets you down, you gotta steal the crown. Got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you over and over again. You gotta get both hands around it and make your own plans. Roller coaster, it's taking over, it's about time. Oke, dan video ini nanti
akan kita lanjutkan ke part selanjutnya ya, untuk proses menggenerate dan pengaturan lainnya. Nanti kita akan lanjut di video selanjutnya. Ini hanya untuk cara membuat template dan memasukkan atau mengimport ke Fontforge ya. Ini kita tes di Matrix ya. Sudah jadi, tinggal generate dan install ya. Karena ini fontnya tidak membutuhkan pengaturan kerning yang lebih jauh, jadi ini tidak perlu mengatur kerning ya. Mungkin hanya membuat nanti spasi dan pengaturan lainnya. Kita coba kerning juga ya nanti ya teman-teman ya. Oke, ini kita save ya, biar project ini tidak hilang. Kita save, kita jadikan satu dengan folder font design. Kita kasih nama misalkan ini fontku, dan kita save. Oke teman-teman, semoga video ini bisa dipahami ya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Insya Allah saya masih membahas tentang font di Fontforge. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengatur penyesuaian atau mengatur kerning di Fontforge ya. Ini pertama kita seleksi dulu semua font. Kita klik sambil tekan shift ya. Kita seleksi semua font yang ada, font dan angka ya. Ini kita akan mengatur jarak secara otomatis. Kita ke Matrix, kita pilih auto width. Oke, ini auto width 100 ya. Kita lihat hasilnya. Kita new Matrix. Nah, ini agak renggang ya. Oke, kita atur lagi auto width-nya. Kita coba ini misalkan 20. Kita oke. Kita lihat di Matrix. Kalau 20 terlalu mepet ya teman-teman. Jadi ini kita rubah menjadi 50 misalkan. Kita lihat di Matrix. Oke, cukup pas ya. Dan kita atur spasinya. Oke, terlalu renggang. Ini kita rubah ya. Ini kan 400. Kita rubah misalkan 100. Terlalu mepet untuk spasi. Ini kita rubah 200. Oke, saya rasa cukup. Kita cek di sini spasi lagi. Nah, seperti ini ya, tidak terlalu lebar dan tidak rapat. Oke. Oh ya, kita cek dulu di sini beberapa huruf ya, mungkin yang perlu diatur kerningnya. Nah, ini TJ terlalu jauh jaraknya ya. Ini akan kita atur kerningnya secara manual. LV juga. Kita ke Matrix untuk mengatur. Kita kern by class, by classes ya. Kita new loop. Kita pilih ini ya, pair position. Kita pilih new, pilih ini kern horizontal ya. Kita kasih ini file lookup name-nya ya. Lookup name-nya kita misalkan nanti ini TJ, kita tulis saja TJ. Oke. Kita klik OK, akan muncul seperti ini. Kita atur di sini new-nya huruf T. Ini T, kita OK. Dan yang belakang J. Nah, seperti ini. Kita perbesar dikit. Ini kita atur secara manual. Misalkan seperti ini, kita kira-kira saja ya. TJ sudah mepet, kita OK.
kita down dulu. Kita lihat di metrik, kita ketikkan TJ. Oke, sudah pas saya kira. Kita lanjut ke metrik lagi, current by classes, new lookup. Kita oke. Ini new current horizontal kerning. Kita tulis misalkan nanti huruf FJ, kita oke. Yang depan tadi F, belakang J. Kita atur misalkan seperti ini. Oke. Kita oke. Di sini bisa langsung saja kita new lookup lagi. Oke, dan kita masukkan semua yang font-font yang terlalu renggang ya. Oke, langsung saja di sini current by horizontal kerning. Ini L dan huruf angka 7 ya. Kita oke. Oke. Kita pilih L dan angka 7. Nah, untuk font saya yang ini itu tidak terlalu banyak ya dalam pengaturan kerning ya. Karena ini fontnya itu lurus-lurus, tidak ada yang miring ya, cuma lurus dan melengkung, jadi tidak banyak dalam mengatur kerning. Semuanya sudah berdempetan secara rapi ya, hanya beberapa saja yang perlu diatur kerningnya. Oke, kita lanjutkan. Ini saya percepat videonya ya. Oke. Oke, kita tes di metrik lagi. Beberapa huruf yang sudah tadi kita kerning. Nah, ini FJ terlalu mepet. Ini masih bisa diedit teman-teman. Kita edit lagi di metrik. Current by classes. Tadi FJ ya. Kita edit. Kita klik yang sini. Nah, kita renggangkan saja. Kita oke. Langsung down. Kita cek. FJ, nah sudah bagus. Oke, saya rasa sudah cukup. Langsung saja kita ke elemen dan font info. Nah, ini kita akan kasih nama fontnya ya. Tulis saja fontku, misalkan copyright, saya masukkan di sini. Copyright-nya bebas. Di sini nanti TTF name-nya akan seperti ini ya. Oke. Kita klik OK. Dan kita generate di file generate font. Ini true type ya. Di sini pengaturannya kita lihat, kita ke TTF ya, true type. Teman-teman juga bisa pilih open tab. Saya pilih yang true type saja, yang untuk Windows. Nanti file penyimpanannya di sini. Oke, kita generate. Ini kita yes saja teman-teman. Kita generate. Kita ke folder generate-nya ya, folder penyimpanannya.
Di sini saya simpannya di ini font design. Nah, ini sudah ada ya, sudah jadi file fontnya TTF ya, kita double klik. Oke, sudah jadi ya. Ini tadi tidak ada huruf kecilnya, huruf besar semua. Di sini ya, previewnya. Langsung kita install seperti biasa. Kita tes di Inkscape. Oke, kita tulis saja misalkan cara bikin font pakai Fontworks dan Inkscape. Oke, kita masukkan ke angka. Kita cari fontnya. F ya, fontku ini ya teman-teman. Sudah jadi ya, sudah bisa digunakan. Cukup mantap ya. Karena fontnya tinggi jadi mepet seperti ini. Oke teman-teman, seperti ini semoga bisa dipahami ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.